Melanjutkan episode yang sebelumnya tentang brand archetype. Waktu itu udah dijelaskan brand archetype itu apa dan mengapa gitu kan. Sekarang seperti janji gue di episode sebelumnya, gue ingin mulai masuk ke satu persatu tentang brand archetype tersebut. Jadi brand archetype nanti di googling aja, ada 12 tipe, ada 12 jenis archetype gitu kan. Yang pertama pengen gue bahas adalah, gue lihat contekan ya, namanya The Outlaw. Outlaw tuh kalau di Indonesia kan ya penjahat gitu kan, kayak orang yang nggak mau berada dalam tatanan hukum yang udah diatur tertentu gitu. Nah, di Outlaw archetype ini kalau gue kasih contohnya produksinya brand-brand yang udah terkenal nih, ada motor Harley Davidson, terus ada fashion Diesel, terus ada Virgin Company ya, Virgin Group ya, si Richard Branson itu. Itu kan di outlaw banget kayaknya. Kan Richard Branson tahu sendiri kan, gondrong, terus kayak pakaiannya nggak mau diatur, terus dia pengennya sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Di outlaw ini punya kayak semacam kayak heartbeat ya, di dalam brandnya itu biasanya revolusi, pokoknya tentang pemberontakan. Terus kayaknya aturan-aturan itu dibuat untuk dirusak. Nanti kalau lu udah tahu tentang merek yang ingin lu ciptakan itu archetype-nya itu di mana, lu bisa create deh. Nah, untuk Outlaw ini sendiri, untuk brand voice-nya itu ada disruptive, ada rebellious. Disruptive tuh merusak, rebellious itu memberontak, sama combative. Jadi combat, menyerang, pertempuran. Itu biasanya brand-brandnya seperti itu. Pokoknya lu kalau ngeliat brand ini kayaknya bawaannya tuh pengen gagah-gagahan, pengen berantem, pengen beda, pengen ngancurin ngancurin sesuatu. Itulah di Outlaw archetype ini gitu. Nah, ini ada contoh nih, brand message-nya. You don't have to settle for status quo. First, demand more. Second, go out and get it. Jadi kalau di Indonesia kan adalah lu tuh anti status quo, lu nggak mau settle, pokoknya lu pengen lebih, lu pengen ngerusak, dan caranya gimana? Ya lu cari ke tempat lain atau dengan sourcing yang lain gitu. The Outlaw archetype ini sangat didrive dari liberation, change, righteousness, revenge, sama independence. Nah, dia takut sama apa nih? Sama sesuatu yang comfort, status quo, tenang-tenang, menerima, terus ketergantungan. Dia amat sangat takut dengan itu. Strateginya gimana? Ya pokoknya status quo ini harus gue rubah, strateginya kayak gitu. Kalau lu punya brand yang relate sama ini, kalau ada status quo dirubah gitu. Terus ada strategi lain nih, lu harus merusak sama ngagetin, sama shocking itu strateginya. Kalau lu punya brand yang sesuai dengan seolah-olah kayak Outlaw archetype ini. Nah, kalau ngomongin industri sama kategori, brand Outlaw ini sangat cocok kalau dipakai oleh industri otomotif, terutama motor, seperti tadi bilang Harley Davidson. Kedua, disruptive tools, kayak alat-alat untuk menghancurkan gitu kan. Ketiga, tato mungkin, art tato itu hubungannya. Terus keempat, kayak alternatif apparel, seperti tadi saya bilang Diesel. Saya ngambil satu contoh nih, brand slogan example-nya, buat si Harley Davidson contohnya. All for freedom, freedom for all. All for freedom, freedom for all. Keren banget kan? Udah ketahuan kan Outlaw seperti apa? Oke, sekarang tanyain sama diri lu, brand yang lu punya, perusahaan yang lu punya, barang yang lu jual itu, apakah sesuai dengan Outlaw archetype atau tidak? Nah, kalau pertanyaan jawabannya iya, pertanyaannya, apakah lu sudah menjual ke calon klien yang archetype-nya juga Outlaw? Kalau belum, better lu recheck. Oke?